Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1821. Siapa? Aku datang ke sini untuk bertarung dengan tinjuku, bukan kata-kataku. Benar-benar kacau. Seorang pemuda jangkung, tingginya sekitar 198 cm, tiba-tiba muncul di tengah aula. Rambut ungu gelapnya yang panjang terurai menjuntai hingga ke punggung bawahnya, tetapi wajahnya tertutup oleh topeng gelap yang seolah menyerap semua cahaya. Di balik bahu jubah berwarna lavender yang disulam indah, sebuah kuali kecil berwarna hitam, perak, dan emas terayun-ayun ke atas dan ke bawah dengan gembira. Bagaikan seorang anak kecil yang menikmati pemandangan yang sama sekali baru. Maaf soal makhluk kecil ini, dia tampaknya tak mau tinggal di lingkaran spasialku. Siapa kamu? Jujur saja. Sulit untuk mengatakan siapa yang berbicara lebih dulu. Tetapi tampaknya Kekaisaran Sruti mampu bersatu ketika berhadapan dengan musuh bersama, jadi setidaknya itu merupakan nilai tambah. Mungkin itu bukan sepenuhnya sia-sia. Dion tidak sepenuhnya mengikuti perkembangan terkini di Kekaisaran Sruti, tetapi dia cukup mendengar dari Ri untuk memahami inti dari semuanya. Pertikaian kekuasaan internal yang biasa, tetapi setidaknya ini tampak lebih terkendali daripada hal-hal seperti ini biasanya. Dalam hati, Dion hanya bisa mendesah. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Jika dia punya anak dan keluarga mereka terpecah belah, apakah kerajaannya akan berakhir seperti ini setelah kematiannya? Setidaknya dalam kasus ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan salah. Tetua Agung Fata memang benar marah terhadap perlakuan yang diterimanya dan menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk cicitnya, tetapi di saat yang sama, bukan berarti Saru yang meremehkannya. Bahkan, Kaisar Sruti saat ini pun belum hidup saat itu. Selain itu, meskipun Tetua Agung Sruti masih hidup, ia hanyalah seorang pewaris saat itu. Faktanya, mendiang ayahnya, seorang kaisar 3 generasi sebelumnya dari kaisar saat ini, yang bertanggung jawab atas keluhan klan Fata. Tidak perlu bersikap begitu bermusuhan. Dion mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Saya dikirim oleh Sien Sacharo untuk sedikit membantu kekaisaran Anda. Bagaimanapun, Tuan Muda kami berutang banyak pada putri Anda dan klan Sruti. Setelah mendengar perjuangan Anda, meskipun dia tidak bisa datang sendiri, dia mengirim saya. Adonis, sang pangeran dari klan Atlas mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya ia hanya bisa menghela napas setelah melihat mata Saru memerah karena emosi. Putri kecil yang biasanya tak tergoyahkan itu sudah terisak-isak. Dia bahkan tidak datang sendiri, dia hanya mengirim seorang antek. Dan hanya satu, saat itu. Bukankah aku berjuang di sisimu dan mempertaruhkan nyawaku untukmu? Bagaimana Adonis bisa tahu bahwa emosi Saru begitu bergejolak justru karena Dion datang sendiri? Dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya Dion bahkan jika dia telah melepaskan topengnya, apalagi sekarang setelah dia mengenakannya. Jadi, dalam benaknya, dia percaya bahwa Dion masih seorang makhluk surgawi, yang membuat keadaan menjadi lebih berbahaya. Ditambah lagi, dia juga tahu keadaan sebenarnya dari masa kecil Dion. Dia tahu bahwa tidak ada klan Sacharo yang hebat. Faktanya, orang tuanya adalah manusia biasa yang meninggal saat dia masih anak-anak. Adapun siapakah Lady Sacharo Higher Existence itu? Dia tidak tahu, namun dia tahu bahwa jika wanita seperti itu benar-benar leluhur Dion, dia tidak akan berjuang keras di masa mudanya. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam cerita itu yang tidak dia ketahui. Sementara semua orang mengira Dion adalah tuan muda yang sombong yang hanya membusungkan dadanya karena ia memiliki pendukung yang hebat, dialah satu-satunya yang tahu bahwa semua yang dimilikinya ia perjuangkan untuk dirinya sendiri. Kaisar Sruti yang baru saja ikut berseru, merasakan alisnya sedikit mengendur, tetapi dia belum sepenuhnya rileks. Bisakah Anda membuktikan siapa Anda? Dengan sebuah pikiran, Dion merilis sebuah video dirinya yang pada dasarnya mengulang semua yang baru saja dia katakan. Karena video tidak mungkin dipalsukan di dunia persilatan, ini sudah cukup. Maaf aku tidak bisa datang sendiri. Saru kecil, aku yakin kau sudah tumbuh besar dan cantik. Kau akan menjadi permaisuri yang hebat. Aku menitipkan hadiah untukmu pada sepupu yang lebih tua. Aku akan segera datang menemuimu. Melihat Dion dengan sangat jelas memperlakukan Saru seperti seorang adik perempuan, dan membandingkannya dengan reaksi putri-putri mereka terhadap kata-katanya. Terutama matanya yang berbinar-binar saat dia memperhatikan setiap kata, para tetua di balai pertemuan mulai merasa sedikit kasihan terhadap calon ratu mereka ini. Sejauh pengetahuan mereka, Dion ini adalah seorang laki-laki bejat yang mempunyai 4 orang istri, kalaupun dia bersedia menikahinya. Haruskah mereka mengizinkannya? Sedangkan pria berambut ungu yang berdiri di tengah mereka, dia tampak tidak terlalu peduli. Cincin spasialnya berkelebat, memperlihatkan 2 set barang. Satu set adalah sepasang pakaian tempur ketat, dan set lainnya adalah sepasang sarung tangan hitam keperakan. Napas dingin menyapu aula pertemuan.
2 harta karun Grandmaster dan 2 harta karun tingkat spiritual. Mungkinkah itu? Tidak butuh waktu lama bagi tebakan mereka untuk terbukti benar. Sepupuku yang lebih muda masih ingat pertarunganmu bertahun-tahun yang lalu. Teknik telapak tanganmu sangat hebat, terutama untuk usiamu. Dan kultivasi tubuhmu luar biasa. Harta karun ini akan sangat membantumu. Karena kamu masih seorang Saint, biasakan diri dengan yang level Grandmaster dulu. Begitu kamu berhasil menembus alam surgawi, kamu baru bisa menggunakan yang level spiritual. Saru berkedip kaget dan nyaris tak bereaksi bahkan saat Dion dengan rapi melipat kedua benda itu ke dalam pelukannya. Mata Kaisar Atlas menajam. Jika sebelumnya dia masih ragu dengan identitas pria ini, kini keraguannya telah sirna. Sangat jelas bahwa harta karun ini dibuat khusus untuk Saru, mereka sangat memahami kekuatan dan kelemahannya. Bahkan klan Atlas yang saat ini berada di peringkat ke-7 tidak dapat dengan mudah mengeluarkan harta karun seperti itu. Kalau saja dia bukan dewa sejati dan mendapat ganjaran besar atas ujiannya, bahkan senjatanya sendiri mungkin tidak memiliki mutu spiritual. Dion tanpa sadar mengusap kepala Saru, senyum tipis tersembunyi di balik topengnya. Sekarang, haruskah kita menangani masalah yang lebih penting? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1822, Bintang. Suasana menjadi tenang setelah kata-kata Dion. Jeda singkat itu sekali lagi diliputi suasana serius. Berapa banyak prajurit yang dapat disediakan oleh klan Sacharomu? Kaisar Shruti mengambil alih kendali. Tampaknya Tetua Agung Fata tidak senang dengan variabel lain yang diperkenalkan, terutama variabel yang sangat peduli pada Saru. Namun, ia telah belajar dari kesalahannya bertahun-tahun lalu. Ia tidak akan bermain berlebihan lagi, jadi ia mengambil pendekatan menunggu dan melihat. Dion tersenyum, dia sudah menduga akan ditanya pertanyaan seperti ini. Kau tahu betul mengapa aku harus menyelinap ke sini alih-alih mengumumkan kedatanganku, kan? Kau juga tahu mengapa aku harus memakai topeng? Kaisar Shruti mendesah. Tentu saja dia tahu. Karena alasan yang sama, klan Atlas hanya bisa memberikan dukungan diam-diam dengan sumber daya. Jika klan Atlas mengirim prajurit mereka, apakah mereka akan berada dalam situasi seperti ini? Bahkan dengan pembentukan federasi, tujuan utamanya adalah membagi wilayah tanpa perang. Federasi tidak akan bertindak kecuali benar-benar diperlukan dan beberapa klan ingin mengingkari kesepakatan. Sederhananya, sentimen anti-perang di antara kuadran menara masih menonjol. Klan Sacharo berada dalam posisi yang agak genting. Bahkan dengan munculnya Amporae dan Luna, banyak klan yang waspada terhadap mereka. Selain itu, Kaisar Bintang tidak terlalu takut pada Luna sebagaimana mestinya, yang berarti klan Bintang memiliki kartu truf mereka sendiri. Suasana kembali gelap. Dalam perang berskala besar seperti ini, apa yang bisa dilakukan satu orang? Kaisar Shruti yang sedang tersadar, menegakkan punggungnya. Sikapnya kembali seperti semula, membuat Dion mengangguk dalam hati. Jika ayah Saru tidak punya nyali, itu akan menjadi masalah. Saya akan menerima bantuan dari klan Sacharo atas nama Kekaisaran Shruti. Kami akan membalas bantuan ini di masa mendatang. Dion menggelengkan kepalanya. Seperti yang kukatakan, tindakanku adalah untuk membayar utangku kepada sang putri. Kalian semua tidak berutang apapun padaku. Meskipun tidak banyak yang percaya bahwa satu orang dapat mengubah banyak hal, mereka merasa senang dengan sikap Dion. Ia tidak tampak memeras mereka, juga tidak tampak sombong. Ada satu hal yang kuharap kau pertimbangkan. Ya, 2 hal. Dion tiba-tiba berkata. Mendengar kata-kata ini, banyak orang yang baik hati merasa tegang sebelum mereka tersenyum pahit. Mungkin mereka terlalu optimis. Banyak yang memutuskan bahwa jika sepupu tertua Dewa Sejati Sacharo ini terlalu berlebihan, mereka akan langsung menolak bantuannya. Klan Sacharoku telah menjadikan klan Mino sebagai pengikut. Sebagian besar orang di aula pertemuan benar-benar bingung dengan kata-kata ini. Beberapa orang mengira bahwa Dion meminta Kekaisaran Shruti untuk menjadi pengikutnya, membuat mereka langsung merasakan kemarahan yang membara. Tetapi yang lain bertanya-tanya apa klan Mino ini dan apa relevansinya dengan topik yang sedang dibahas. Hanya satu sosok, yang berdiri diam di samping Saru, tiba-tiba gemetar hebat. Dion terdiam sejenak. Mungkin aku tidak seharusnya mengungkap ini secara tiba-tiba. Aku hanya ingin tahu apakah mungkin bagi seorang Ditgard untuk dibebaskan dari tugasnya. Pupil mata Kaisar Shruti mengecil. Pertanyaan macam apa ini? Seorang Ditgard memiliki tugas sumpah sejak mereka lahir untuk mengabdi. Masalah ini sangat ketat. Bagaimana mereka bisa begitu saja dibebaskan? Tentu saja, masalah ini tidak akan gratis. Misalnya, Tetua Agung Fatamu telah terjebak di alam Dao ke-9 selama beberapa waktu sekarang. Bukan, bagaimana jika aku mengizinkannya memperoleh 100.000 tahun kehidupan lagi? Kaisar Shruti tiba-tiba merasakan ketajaman yang bertentangan di mata Dion. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Dion tampaknya hanya menyebutkannya dengan santai. Tetapi mengapa dia merasa seolah-olah ada beban tiba-tiba yang jatuh ke dadanya?
Kaisar Shruti menutup matanya. Semua orang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jika Tetua Agung Fata tiba-tiba memperoleh lebih banyak kehidupan, apa yang akan terjadi pada klan Shrutinya? Tapi, ini semua membingungkan. Bukankah pria Sacaro ini datang ke sini untuk membantu Saru? Jadi mengapa dia tiba-tiba berbicara tentang membantu musuh Saru? Tetua Agung Fata merasa hatinya tercekat. Dalam hati, dia sudah tersenyum getir. Bagaimana mungkin kaisarnya mengizinkan ini? Kemungkinan besar, pria ini tidak terlalu memperhatikan situasi. Dia mungkin berpikir bahwa permusuhan di antara kita dangkal, jadi dia mencoba memperbaiki hubungan kita dengan metode ini. Cerdik sekali, pemuda ini punya pandangan jauh ke depan. Sayangnya, permusuhan antara aku dan klan Shruti terlalu dalam. Jika memang begitu, maka aku terima. Mata Kaisar Shruti terbuka lebar, tekad tersembunyi di dalamnya. Aku bersedia membebaskan seorang pengawal maut dari tugasnya jika Tuan Muda bersedia membantu Tetua Agung Fata. Keheningan yang mencekam dan penuh amarah memenuhi aula pertemuan. Beberapa orang mengira mereka salah dengar, bahkan Tetua Agung Shruti mengerutkan kening. Meski begitu, tak seorang pun yang lebih terkejut daripada Tetua Agung Fata sendiri. Mata Dion berbinar. Bagus, awalnya, aku ingin menukar penaklukan tanah Kitsune tertinggi dengan menjadi pengikut klan Sacaro. Jika tidak, aku akan membantumu menangkis serangan itu sendirian dan mempertahankan jalan buntu. Namun, kau, Kaisar Shruti, layak mendapatkan bantuanku tanpa imbalan seperti itu. Bawakan aku Weeping Wood, White Tine, Looming Grass. Deretan kata yang mengalir deras dari mulut Dion. Awalnya, Kaisar Shruti merasa sakit hati dengan daftar bahan-bahan yang diminta Dion. Namun, ia segera memanggil seorang pelayan kepercayaannya untuk membawakannya. Seperti yang dikatakan Dion kepada kepala istana Jasmine, kuadran menara memiliki banyak bahan komet, bulan, planet, dan bahkan bintang, tetapi sebagian besarnya hanya menjadi debu. Tanpa ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya dalam ramuan. Jadi, meskipun Dion meminta setengah lusin bahan kelas planet dan puluhan bahan kelas komet dan Grandmaster, status kekaisaran klan Shruti memiliki semuanya. Saat bahan-bahan itu menyentuh tangan Dion, rasa sakit di mata Kaisar Shruti lenyap. Bintang Ki, dia adalah penguasa bintang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1823, keinginan. Tidak ada yang lebih terkejut daripada Saru, karena hanya dia yang tahu bahwa sepupu Dion yang disebut-sebut itu sebenarnya adalah Dion sendiri. Sekarang dia mengerti mengapa dia memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dia bersinar terlalu terang. Pada saat ini, pangeran kecil klan Fata duduk diam di belakang kakek buyutnya. Dia adalah seorang pemuda yang pendiam dan merenung. Satu-satunya semburat emosi yang dia miliki adalah ketika mata birunya jatuh ke punggung kakeknya yang rapuh. Tidak seorang pun dapat meragukan bahwa dia mencintai Tetua Agung Fata yang telah merawatnya sejak masa mudanya. Ia sedang merasakan emosi yang sangat rumit saat ini. Tidak seperti Pangeran Atlas, ia tidak punya perasaan apapun terhadap Saru. Satu-satunya tujuannya adalah membantu kakek buyutnya mewujudkan mimpinya, untuk membalas semua cinta yang diterimanya selama ini. Tapi apa sekarang? Dia tahu isi hati kakek buyutnya lebih dari siapapun. Dia memiliki penampilan luar yang keras dan mendominasi, tetapi dia setia dan lembut sampai ke lubuk hatinya. Hal ini jelas bagi siapapun yang memiliki otak. Meskipun sejauh ini menjadi individu terkuat di Kekaisaran Shruti, dia tidak pernah menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan klan Shruti. Sambil menyaksikan Dion membelai kuali kecil yang menggemaskan sebelum ki jiwanya meletus, dia merasakan campuran canggung antara kebahagiaan dan kepahitan. Seperti kata pepatah, memaafkan penghinaan terhadap diri sendiri itu mudah, tetapi jika yang disakiti adalah orang yang kita cintai. Apakah masih semudah itu? Bahkan jika mereka menerimanya. Bisakah Anda? 1 jam kemudian, lonceng surgawi turun ke Kekaisaran Shruti, membersihkan kuali pertempuran yang telah mengembang hingga diameter sekitar 1 meter dalam cahaya keemasan. Jika Tetua Agung Fata hanya mengisi beberapa meridian dari alam Dao ke-9, Dion tidak akan mampu membantunya menerobos begitu saja. Namun, lelaki tua itu telah lama mengisi ke-9 meridiannya, dia tampaknya tidak mampu menembus penghalang berikutnya. Karena memang begitu, Dion memiliki 90% keyakinan untuk berhasil. Dan sekarang pil ini telah dicuci oleh berkat surga, dia 99% yakin. Bila pil bermutu tinggi, pil itu tidak akan mengeluarkan aroma apapun karena kekuatan obatnya terperangkap sempurna di dalamnya. Namun, bila pil mencapai kemurnian lebih dari 100%, mencapai mutu sempurna, aroma surgawi akan tercium darinya, yang memungkinkan orang-orang di sekitarnya merasakan kehidupan dalam arti sebenarnya. Hanya dari aroma tutup kuali yang terangkat, banyak suara letupan bergema di aula pertemuan saat beberapa individu yang beruntung berhasil menembus 2 dan terkadang bahkan 3 meridian. Sebuah pil emas indah yang berderak dengan api putih emas jatuh ke telapak tangan Dion. Pernah diperkuat, Kaisar Shruti menarik napas dingin.
Bahkan jika dia tidak mengangkat satu jari pun untuk bertarung. Bukankah dia akan mampu mengangkat kekaisaran kita ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya? Untuk meramu pil kelas planet hanya dalam waktu 1 jam. Berapa banyak bakat yang dimiliki klan Sacharo? Tiba-tiba teringat perkataan Dion tentang menjadikan mereka negara bawahan. Kaisar Shruti merasakan godaan yang dalam. Namun, ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bukan hanya pil yang menggodanya, tetapi juga ide tentang perlindungan. Dia dan Kaisar Atlas tidak tahu banyak tentang medan perang kuno. Lagi pula, meskipun Atlas Squadron saat ini berada di peringkat ke-7, fondasinya terlalu dangkal. Harus diingat bahwa mereka hanya bisa naik setinggi itu karena mereka memiliki satu dewa sejati, saudara iparnya. Tetua Agung Fata dengan hati-hati mengambil pil itu dari tangannya yang keriput, ekspresi rumit mewarnai ekspresinya. Ini adalah pil pembersih jalan tingkat planet. Pil ini mampu membersihkan meridian, membersihkannya, dan sedikit memperluasnya. Karena pil ini diperkuat 1 kali, pil ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Mereka yang tidak memiliki mata setajam Kaisar Shruti terkejut mendengar kata-kata ini. Kelas planet, diperkuat sekali? Sebenarnya, Dion hanya mampu meramu pil tingkat planet hingga kemurnian sekitar 50 atau 60% saat ini. Namun, dengan Battle Cauldron di sisinya, sebenarnya ada lompatan besar. Sebelumnya, bahkan dengan bantuannya, ia hanya mampu membentuk pil pemulihan meridian tingkat bulan hingga 70%. Sekarang ia memiliki peningkatan yang lebih besar. Kemungkinan besar, kuali itu hanya dapat menunjukkan kekuatan aslinya ketika pemiliknya dapat memanfaatkan Star Key. Dion tersenyum. Terima kasih telah membantuku memamerkan sahabat kecilku. Kuali itu berputar ke ukuran miniaturnya yang menggemaskan, memantul ke atas dan ke bawah di udara di atas bahunya dengan gembira. Tetua Agung Fata membungkuk ke arah Dion dengan khidmat lalu menelan pil itu. Tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh api putih emas, tetapi api itu tidak panas. Sebaliknya, api itu terasa sangat nyaman. Kotoran tiba-tiba mulai terbakar dari dalam dirinya, menghilang dalam gumpalan asap di dalam api putih emas. Sesaat kemudian, suara gemuruh penghalang yang pecah memenuhi aula pertemuan. Kulit keriput Tetua Agung langsung mengencang. Wajahnya yang lelah dan serius berubah menjadi tampan. Matanya yang kelabu sekali lagi berubah menjadi biru tajam dan kulitnya yang dipenuhi bintik-bintik penuaan berubah menjadi coklat yang kuat dan indah. Beberapa detik kemudian, dia tidak berbeda dari seorang pemuda berusia 25 tahun di masa jayanya. Tanpa ragu, dia berlari menuju tangga di bawah tahta Kaisar Shruti, berlutut di satu lutut dan menyilangkan tinjunya di depan dada. Pelayan yang rendah hati ini bersedia mengabdi pada klan Shruti dengan nyawanya. Suaranya menggelegar penuh tekad. Tatapan Kaisar Shruti dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak berujung saat ia memandang ke arah Dion. Penatua Agung Fata, klan Shrutiku berutang banyak padamu. Aku akan menggunakan hidupku yang singkat ini untuk menebus pelanggaran leluhurku. Tolong bangkitlah. Tangan pangeran kecil itu mencengkeram erat kedua kakinya yang disilangkan. Akhirnya, dia mendesah, melepaskannya, kasih sayang yang lembut terpancar di matanya saat dia melihat kakek buyutnya bangkit berdiri. Dion diam memperhatikan ini dari awal sampai akhir, sambil mengangguk dalam hati. Ketika memandangi pangeran kecil itu, dia tiba-tiba merasa sangat puas. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Aula pertemuan berguncang sekali lagi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti Dion ke arah pangeran kecil yang tidak dapat menahan rasa terkejutnya sendiri. Dion menanyakan ini secara spontan. Entah mengapa, dia merasakan tarikan yang sama terhadap Pejisel seperti yang dia rasakan terhadap pemuda ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1824, dingin. Aku, pangeran kecil yang tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, sampai sekarang, merasa heran. Dia tidak menyangka ada yang memperhatikannya. Jadi bagaimana kata-kata ini bisa keluar begitu tiba-tiba? Sedangkan Dion, dia sama sekali tidak memikirkan reaksi pangeran kecil itu. Sebaliknya, dia senang karena akhirnya dia akan memiliki murid yang lebih muda darinya, sebagaimana seharusnya. Melihat Dion tidak membenarkan maupun membantah, sang pangeran kecil menyadari bahwa dialah yang sebenarnya sedang diajak bicara oleh Dion. Sayangnya, tepat saat Dion sedang bermimpi tentang hal-hal yang konyol, kata-kata yang diucapkannya selanjutnya membuat aspirasinya menjadi dingin. Aku menghargai penilaianmu yang berlebihan terhadapku, Sir Sacharo. Tapi aku ingin menjadi seorang pejuang, bukan seorang alkemis. Dion terdiam. Meskipun dia sudah bertanya, dia bahkan tidak mempertimbangkan sedetik pun bahwa dia mungkin akan ditolak. Sungguh kesalahan besar. Kuali kecil di bahu Dion tiba-tiba berputar kencang sekali lagi, berguncang hebat ke segala arah seolah berkata, siapa bilang alkemis tidak bisa menjadi prajurit? Tetua Agung Fata tersenyum getir. Maafkan cucuku, dia selalu sangat terus terang. Meskipun Tetua Agung Fata meminta maaf, tampaknya ia tidak berniat memaksa kerabatnya untuk menerima tawaran Dion.
Bukannya ia tidak mengerti pentingnya memiliki guru seperti itu, tetapi ia ingin menghormati keputusan pangeran kecil itu. Ai, Dion mendesah, menepuk dahinya. Aku benar-benar harus menghancurkan plan Sacharo terkutuk itu, mencuci otak semua orang agar percaya bahwa para pembudidaya jalur jiwa itu lemah, sungguh memalukan. Dia melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, kita lihat saja apakah perasaanmu masih sama dalam seminggu. Aku berencana untuk mengerahkan seluruh tenagaku untuk perang ini, tetapi aku tidak akan menggunakan apapun kecuali jiwaku dan tekadku dari awal hingga akhir. Jika kau masih belum berubah pikiran setelah melihat betapa gagah beraninya tuanmu, lupakan saja. Bibir pangeran kecil berkedut. Mengapa pria ini sudah menyebut dirinya tuannya? Kau dan Saru akan mengikutiku ke barisan terdepan. Kaisar Shruti. Dion menatap ke arah ayah Saru. Itu permintaan yang berat, tapi kuharap kau akan memberiku komando atas prajuritmu. Seperti yang diduga, keributan dimulai saat kata-kata itu keluar dari bibir Dion. Bagaimana mungkin orang luar bisa memerintah prajurit mereka? Itu tidak masuk akal. Bahkan Kaisar Shruti mengerutkan kening. Meskipun mengetahui nilai Dion, dia benar-benar tidak bisa menyetujui hal seperti itu. Bagaimana kalau kau serahkan komando bersama pada Saru dan Brahman? Kerutan di dahi Kaisar Shruti sedikit berkurang, tetapi hanya itu saja. Sebenarnya, dia berpikir untuk meminta saudara iparnya mengambil peran komandan, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena penampilannya. Tetua Agung Fata sudah menuduhnya menggunakan pengaruh luar untuk menekannya, jadi ini jelas merupakan langkah yang tidak dapat dia lakukan tanpa kehilangan lebih banyak dukungan. Namun saran Sacharo ini bagus. Satu-satunya masalah adalah apakah dia benar-benar layak memimpin pasukan mereka? Bahkan jika kemampuan alkemisnya hebat, itu tidak menjadikannya seorang jenderal bintang. Jalani satu pertempuran demi satu pertempuran, kata Dion acuh tak acuh. Saat aku kalah dalam satu pertempuran, silakan ambil alih hak komando ini dariku. Tentu saja, meskipun kemungkinan hal ini akan terjadi adalah 0%, aku akan tetap membantu kekaisaran Shrutimu sampai akhir. Bergantung pada seberapa besar dukungan Asosiasi Perlindungan Binatang, bukan tidak mungkin untuk menaklukkan wilayah Kitsune tertinggi dalam waktu 1 tahun. Apa yang baru saja kau katakan? Kaisar Atlas tiba-tiba duduk setinggi tombak di kursinya, auranya bersinar. Dia tidak peduli dengan bualan Dion, pikirannya tertuju pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia tetap diam selama ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Oh, sepertinya kau tidak tahu, kata Dion dengan tenang. Alasan kau berjuang melawan Kitsune adalah karena mereka menerima bantuan dari BPA. Bagaimana, kau tahu ini? Tanya Kaisar Shruti, kerutan dahinya yang dalam kembali muncul. Bahkan tanpa banyak bukti, ini adalah satu-satunya jawaban yang mungkin. Meskipun Kitsune berhasil mempertahankan garis keturunan kelas atas mereka, hal itu mengorbankan tubuh mereka yang lemah. Mereka tidak dalam posisi untuk menjadi begitu kuat secepat itu. Namun, jika ini tidak cukup baik bagimu, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku punya sumber. Tentu saja, sumber-sumber ini adalah Glorianis dan saudara perempuannya. Meskipun orang biasa tidak akan mengenali ahli BPA, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Dengan rekaman perang yang beredar, mudah baginya untuk menunjukkan siapa saja yang dikenalnya. Karena BPA biasanya sangat tertutup, bersembunyi di balik kedok melindungi hak-hak binatang, tidak banyak yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Namun, Glorianis, sebagai pejuang angka, sangat menyadarinya. Bagi BPA, meskipun Kitsune pada dasarnya adalah binatang kelas atas palsu, garis keturunan mereka tetaplah kuat. Jika mereka setuju untuk kawin campur, garis keturunan-keturunan mereka akan sama kuatnya asalkan mereka tidak terlalu banyak berbenturan. Ditambah lagi, kemungkinan besar, BPA juga mengetahui masalah federasi. Meskipun binatang buas merupakan bagian dari usaha itu. Saya yakin kalian semua tidak cukup bodoh untuk berpikir bahwa BPA sebenarnya memiliki kepentingan terbaik bagi binatang buas, bukan? Hati kedua kaisar itu tercekat. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan bahwa masalah sebesar itu bisa menjadi masalah. Mungkinkah kuadran menara akan terlibat dalam perang bahkan sebelum medan perang kuno turun? BPA telah meletakkan dasar untuk sesuatu. Jangan lupa bahwa binatang buas saja mengendalikan rata-rata 30 hingga 40 alam semesta di setiap kuadran. Sangat mungkin bahwa kita akan segera dihadapkan dengan perang saudara berskala besar tepat ketika kita percaya bahwa perdamaian sudah dekat. Para tetua di aula pertemuan menarik napas dingin, menyadari bahwa Dion benar. Tepat saat mereka bersiap untuk bersaing satu sama lain, mereka mungkin akan berhadapan dengan musuh yang tidak mereka duga. Bahkan di kuadran Kitsune Shruti, kedua klan terkemuka hanya menguasai sekitar 30 alam semesta masing-masing, sehingga menyisakan sekitar 40 alam semesta yang belum dijinakkan sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1825, pengikut. Masalah ini serupa di hampir setiap kuadran, hanya dengan beberapa pengecualian.
Ada alasan mengapa klan bintang adalah satu-satunya kekaisaran kelas komet di kuadran menara mereka. Selain beberapa kuadran seperti kuadran api emas di mana wilayahnya sepenuhnya ditempati oleh manusia. Atau kuadran kabut air di mana zona yang tidak ditempati adalah zona bahaya seperti samudra gelap, ini adalah kebenaran yang hampir universal. Alam semesta yang tak terjinakkan ini hampir selalu menjadi neraka bagi para binatang buas. Binatang buas kelas bumi dan surga menguasai area ini sepenuhnya tanpa halangan. Jika kuadran yang lebih kuat itu tiba-tiba diserang oleh binatang buas yang berada di bawah kendali BPA, mereka mungkin baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan klan yang terlalu lemah untuk hadir dalam pertemuan federasi? Klan dan sekte federasi yang berpartisipasi percaya bahwa mereka akan dapat membagi wilayah ini di antara mereka sendiri. Tetapi bagaimana jika binatang buas itu sampai di sana terlebih dahulu? Setelah berpikir matang-matang, Dion menyadari bahwa sebagian besar hal ini mungkin merupakan kesalahannya. Menurut Jade, pada timeline sebelumnya, BPA tidak memainkan peran banyak, begitu pula federasi. BPA menunda rencananya terlalu lama, pada saat mereka hendak bertindak. Fondasi mereka tidak cukup kokoh untuk melindungi terhadap klan gagal, yang menyebabkan runtuhnya organisasi dan aliansi binatang transenden. Adapun federasi, mereka adalah pion dari aliansi Sprite. Namun, karena Dion bertugas melindungi Little Alauna, para Sprite tidak pernah mendapatkan sandera untuk memeras Luna. Akibatnya, mereka tidak membuka perpustakaan abadi seperti yang telah mereka rencanakan. Dalam rentang waktu itu, Dion hampir yakin bahwa malapetaka yang menimpa aliansi Sprite, yang menyebabkan mereka membatalkan rencana mereka di kuadran menara, terkait dengan pembukaan perpustakaan abadi. Karena mereka tidak pernah membukanya, mereka sekarang bebas melanjutkan rencana mereka di kuadran menara. Bahkan, mereka mungkin menempatkan lebih banyak sumber daya daripada yang awalnya mereka rencanakan dalam usaha ini sekarang setelah rencana A mereka digagalkan. Semakin ia memikirkannya, semakin sakit kepala Dion. Siapa yang tahu bahwa bantuan Jade dalam melepaskan segel kultivasinya lebih awal justru akan membuat jalannya di masa depan semakin sulit dan bukannya mudah. Tetap saja, dia tersenyum. Dia tidak akan menukar nyawa gadis kecilnya dengan apapun, apalagi sesuatu yang tidak berarti seperti jalan yang lebih mudah. Karena aliansi Sprite berani mengincar putrinya. Dia tidak hanya akan memastikan isi perut mereka berdarah saat mereka melihat federasi mereka gagal, tetapi dia juga akan memenggal kepala semua yang bertanggung jawab. Aku tidak akan meminta kekaisaran Shruti untuk menjadi pengikut klan Sacharoku, tapi aku yakin kau tidak keberatan dengan aliansi. Benar, Kaisar Shruti berkedip karena terkejut sebelum mengangguk tanda setuju. Ya, kami akan dengan senang hati menerimanya. Para tetua di aula pertemuan mengangguk tanda setuju. Dion telah membuktikan kemampuannya hanya dalam waktu 1 jam lebih sedikit. Dan, bahkan jika dia tidak melakukannya, siapa yang tidak ingin bersekutu dengan klan Sacharo? Tentu saja, klan Atlas sangat diundang untuk bergabung. Dion melanjutkan, tatapannya beralih ke Kaisar Atlas, hanya untuk melihat Kaisar itu mendesah. Sulit bagiku untuk menyetujui hal seperti itu. Kaisar Atlas berkata dengan tenang. Kami tahu terlalu sedikit tentang klan Sacharomu. Bahkan jika Little Saru dan Dewa Sejati Sacharo memiliki ikatan yang kuat, dapatkah tuan mudamu berbicara mewakili seluruh klan Sacharo? Dion terkekeh dalam hati. Dia adalah pemimpin Mortal Alliance, kata-katanya lebih berbobot daripada kata-kata orang lain. Jika dia tidak bisa berbicara mewakili klannya, lalu siapa lagi? Saya berani mengatakan bahwa tidak ada kata-kata siapapun yang lebih berbobot daripada kata-kata tuan muda saya. Saru menahan tawa, menutup mulutnya dan bersandar di bahu kakak laki-lakinya. Tej hanya bisa menatap adik perempuannya dengan aneh. Kaisar Atlas tidak menyangka akan mendengar kata-kata ini. Malah, dia langsung terkejut. Apakah ada orang lain dalam aliansi ini? Dion berpikir sejenak. Kenyataannya, sebelum dia pergi, dia mengirim Little Lila di bawah perlindungan Luna untuk beberapa misi diplomatik. Yaitu, dia hampir saja menarik Kong Clan dan Grand Templar Sect sebagai pengikut. Sekte Grand Templar adalah sekte yang hampir dihancurkan Dion untuk menyelamatkan Giralda. Sedangkan klan Kong, pewaris mereka telah berada di Soul Universe sejak lama. Catatan penulis, ingat kembali kisah katedral. Ayah Valet, gadis yang sama yang menuduh Dion memperkosanya, adalah sahabat karib pewaris klan Kong. Saat itu, ia mencoba membunuh Dion, tetapi ia malah meninju sisik naga emas milik Dion, yang mengakibatkan ia kehilangan satu lengan. Karena itu, ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk memadamkan pemberontakan klan Kongnya, jadi ia tidak pernah kembali. Selain itu, ada aliansinya dengan Kepala Istana Sekte Kabut Air, Wakil Kepala Sekte Bunga Lili Api, dan Sekte Misterius. Namun, Dion masih belum yakin apakah dia bisa mempercayai Kaisar Atlas ini. Bahkan jika dia adalah Paman Saru. Dalam aliansi ini, tidak, kata Dion dengan tenang. Tapi klan Sacharo kita punya banyak negara bawahan tersembunyi.
Kata-kata ini membuat aura Kaisar Atlas menajam. Jika ini benar, akar klan Sacharo lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Dion saat ini sedang menjalankan rencana untuk menaklukkan lebih banyak lagi. Konsep negara bawahan sangat berbeda dengan aliansi. Dalam aliansi, iman dibagi rata dan tidak sebaik jumlah keseluruhannya. Namun, dengan setiap negara bawahan, seseorang dapat memperoleh iman tanpa harus berbagi. Pada dasarnya, sebagai ganti sebagian dari iman mereka, negara bawahan dapat memperoleh perlindungan dari klan yang hebat. Dion lebih berniat untuk menaklukkan semua kuadran ini, tetapi pada akhirnya, ia berubah pikiran. Bahkan jika kuadran ini sangat lemah, jika mereka membuat keributan tentang tindakan klan Sacharo, itu akan berdampak buruk pada rencana masa depannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1826, kompensasi sebaliknya. Ia memutuskan untuk mulai perlahan-lahan mengambil alih negara-negara bawahan, dan perlahan-lahan menaikkan standar mereka hingga ke titik di mana mereka dapat membantunya. Tidak akan terlambat di masa depan untuk menelan mereka sepenuhnya. Bahkan, setelah melihat manfaatnya, banyak yang mungkin memutuskan untuk langsung bergabung. Saat ini, Dion tidak memiliki negara bawahan, tetapi ia yakin bahwa sebentar lagi ia akan memiliki 2 negara bawahan. Klan Kong praktis terjamin. Mengenai Sekte Templar Agung, meskipun tidak 100% pasti, Dion memiliki tingkat keyakinan yang tidak kecil. Sekte Templar Agung ini selalu menggelitik rasa penasarannya. Dia merasa bahwa patriark mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah dia tuntun bertahun-tahun yang lalu. Dan kemampuan mereka membesarkan binatang buas menarik perhatian lebih dari sekadar perhatian Dion. Cukup, kata Dion santai. Aku akan mengizinkanmu memilih lagi setelah kau menyaksikan pertempuran ini. Aku yakin kau akan segera menyadari bahwa payung klan Sacharo adalah yang paling aman. Tanpa banyak berpikir, Dion memandang ke arah Elinor, istri Patriark Mino, sambil tersenyum. Inilah penjaga kematian yang ingin aku bebaskan, Kaisar Sruti. Kaisar Sruti berkedip karena terkejut, tiba-tiba merasa bingung. Ini adalah Ditgard milik putrinya sendiri, seorang yang sangat berbakat dengan peluang yang sangat bagus untuk mencapai ranah Dao, meskipun saat ini dia adalah seorang ahli Dao semu. Jika dia tahu bahwa Dion ingin membebaskan Elinor, dia mungkin tidak akan setuju dengan mudah. Tidak perlu khawatir, Kaisar Sruti. Jika Anda setuju, saya tidak keberatan untuk menjaga Little Saru di bawah asuhan saya. Tidak masalah juga jika dia tinggal bersama klan Sacharo untuk jangka waktu yang lama, tentu saja itu termasuk murid saya juga. Banyak bibir yang berkedut. Pria ini sungguh tidak tahu malu. Saya akan memastikan dia menerima sumber daya terbaik. Kaisar Sruti memiringkan kepalanya sedikit sambil berpikir, menatap permaisuri Sruti yang hanya tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia melihat dari Saru ke pria bertopeng dan kembali lagi. Sepertinya dia juga sedang berpikir keras. Kau tidak mau mengangkat putriku sebagai muridmu? Tanyanya penasaran. Dion menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan adanya takdir antara aku dan sang putri. Selain itu, mungkin akan dianggap tidak pantas jika aku menjadikan putri kekaisaranmu sebagai murid. Aku tidak ingin orang lain berpikir bahwa aku mencoba memanipulasi kalian semua dengan memanfaatkannya sebagai pengaruh. Sang tetua mengangguk tanda mengerti, tanpa sadar meredakan ketegangan mereka sebelumnya. Begitukah? Aku tidak yakin putriku kurang berbakat dibandingkan Brahman. Dia tidak hanya tidak kurang, tetapi dia jelas lebih berbakat. Namun, saya tidak memilih murid hanya berdasarkan metrik ini saja. Bagaimanapun juga, maksudku adalah bahwa bahkan tanpa pengawal mautnya, tidak akan ada seorang pun yang berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, itu yang aku janjikan. Dion melangkah maju, meraih Elinor dan menepuk pundaknya. Pergilah, Awaif dan si bodoh berkepala besar itu sudah menunggumu. Mata Elinor, berkilauan dengan air mata yang tak tertumpah, dipenuhi dengan keterkejutan dari awal hingga akhir. Tepat saat dia ingin memprotes tugasnya, Ki Jiwa yang melonjak menyapu ke depan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum dia menghilang. Para tetua di aula pertemuan merasa mati rasa. Seberapa banyak kejutan yang dapat mereka terima dalam satu hari? Bagaimana mungkin seseorang dapat mengirim seseorang melintasi begitu banyak alam semesta dengan begitu mudahnya? Bahkan jika kuadran mereka berdekatan dengan kuadran Dion. Ini masih terlalu berlebihan. Dion menoleh kembali ke Brahman, dengan seringai lebar di balik topengnya dan tangannya membentuk tanda perdamaian. Kuali indah di bahunya bergerak naik turun dengan angkuh. Seolah berkata, lihat, lihat. Saya benar-benar ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa kultivator jalur jiwa itu lemah setelah besok. Adapun pangeran kecil Brahman, ia merasakan garis-garis hitam terbentuk di dahinya. Bagaimana ia bisa terjebak dalam malapetaka ini? Ayo, Dion menepukkan tangannya, angin sepoi-sepoi bertiup ke arah Saru dan Brahman saat dia berjalan keluar dari aula pertemuan. Meskipun Saru masih baik-baik saja, dengan senyum lembut di wajahnya,
Brahman yang sedang berjuang itu benar-benar acak-acakan, berputar-putar dalam pusaran angin di sekelilingnya. Dibandingkan dengan sikapnya yang biasanya serius, ini terlalu kontras. Saat fajar, aku akan memimpin pasukan. Tidak perlu persiapan khusus. Jika ada kerugian besar, klan Sacharo akan mengganti kerugian 10 kali lipat. Tetua Agung Fata mendesah, berpura-pura seolah tidak bisa melihat tatapan memohon dari cicitnya. Coba ini, Saru menyerahkan sepiring makanan lagi kepada Dion sambil tersenyum manis. Para prajurit di bawah hanya bisa tersenyum pahit. Putri mereka pada dasarnya hanya berjarak 1 celemek dari seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Mereka pikir putri mereka ini terpikat oleh dewa sejati Sacharo. Mengapa dia memperlakukan pria bertopeng ini dengan begitu baik? Hanya segelintir orang pintar yang percaya bahwa Saru mencoba merebut hati Dion dengan cara mendapatkan hati sepupunya yang lebih tua terlebih dahulu. Namun, setidaknya ini adalah pengalih perhatian dari situasi konyol yang sedang mereka hadapi. Beberapa saat yang lalu, sang putri telah memberitahu mereka bahwa dia telah menurunkan semua ambang pintu gerbang ke tahap dasar kecuali satu yang dia tempatkan di alam Dao. Ini mungkin tampak seperti strategi yang bagus, tetapi pada kenyataannya, itu mengerikan. Kitsune tentu akan diberitahu tentang perubahan ini karena gerbang itu adil, lagi pula, secara teknis ini adalah permainan, kedua belah pihak memiliki aturan yang harus diikuti. Jika Shruti berada di posisi yang kuat, taktik ini akan baik-baik saja. Pada dasarnya, taktik ini akan memaksakan pertempuran yang menentukan. Namun, karena Shruti berada di posisi yang lebih lemah, hilangnya fleksibilitas ini bisa menjadi akhir dari semuanya. Sebelumnya, Kitsune tidak yakin di mana pasukan utama mereka akan muncul, jadi mereka harus menyebarkan kekuatan mereka ke beberapa gerbang. Ini adalah taktik yang meminimalkan kerugian mereka hingga saat ini. Namun sekarang, taktik itu benar-benar tidak berlaku lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1827, Gerbang. Ini daging dari banteng bertanduk emas. Kulitnya sekeras berlian, menahan sebagian besar bebannya, jadi dagingnya benar-benar empuk karena hampir tidak pernah diolah. Saya membumbuinya dengan beberapa herba khusus yang saya kumpulkan dan merendamnya selama beberapa hari sebelum menyimpannya di cincin spasial saya untuk diawetkan. Ini adalah beras giok yang direbus dalam air pembersih. Rasanya renyah dan beraroma rempah-rempah seperti bawang putih, tetapi di saat yang sama sangat lembut. Coba saja, Dion dengan senang hati menyantapnya. Keahlian memasak Saru mengejutkannya hingga ia hanya bisa menenangkan diri dengan makan lebih banyak. Dion memang selalu menjadi penikmat makanan, tetapi ia paling banter adalah juru masak yang biasa-biasa saja. Ia belum pernah makan makanan seenak ini seumur hidupnya. Dia benar-benar mencurahkan hatinya untuk hidangan ini. Dia tidak bisa tidak berterima kasih dan memujinya setelah setiap gigitan. Bagaimana Dion bisa tahu bahwa Saru telah menyiapkan ribuan makanan selama bertahun-tahun, mengawetkan semuanya dalam kondisi sempurna di cincin spasialnya. Semuanya untuk saat ini, bahkan sebelum dia memasuki ujian menara, Saru sudah menjadi juru masak yang baik. Itu bukan sepenuhnya pilihannya, tetapi budaya konservatif Kekaisaran Shruti telah memaksakannya. Hanya setelah dia menunjukkan bakatnya yang tak terbantahkan, dia melepaskan diri dari kendala yang dihadapi wanita di wilayah Kekaisaran Shruti ini. Akan tetapi, ganjaran dari cobaannya praktis memberi sayap bagi seekor harimau. Dia hanya menerima 4 hadiah karena ujian kedua menghilang, kemungkinan besar karena Dion, seperti yang dia duga. Di antara hadiah-hadiah itu, dia memilih buku kuno dengan ukiran rune yang dalam di sampulnya. Buku itu memperkenalkan profesi sekunder kuno yang telah lama hilang, yaitu juru masak spiritual. Pendiri jalur spiritual Cook percaya bahwa sangat disayangkan bahwa Celestial dan kultivator Dao Realem seringkali tidak makan apapun kecuali pil yang tidak berasa. Lebih buruk lagi, terkadang pil ini terasa pahit karena mengandung kotoran. Mungkin hanya sedikit yang rasanya enak. Meskipun ia memiliki prestasi besar di akhir hidupnya, ia terlambat berkembang. Jadi ia ingat betul bagaimana rasanya menjadi manusia biasa dan memiliki kecintaan terhadap makanan. Masalahnya adalah bahwa bahkan ketika seorang kultivator makan, itu seringkali untuk bersantai, jarang sekali makan benar-benar meningkatkan kultivasi seseorang. Jadi, sang pendiri ini bertekad untuk mengubah hal ini dan menempa jalan yang dapat bersaing dengan alkimia arai. Buku kuno yang dipilih Saru sebenarnya adalah warisan ini. Ia memilihnya karena 2 alasan. Pertama, meskipun makan jarang meningkatkan kultivasi, itu dalam hal kultivator jalur energi dan jiwa. Sebagai kultivator jalur tubuh sekaligus kultivator jalur energi, Saru tahu pentingnya makanan bagi kekuatan tubuhnya. Dan yang kedua, dia benar-benar ingin membuat Dion terpesona dengan masakannya, dipuji seperti yang dia lakukan hari ini. Meskipun itu adalah alasan yang remeh dan bodoh, penggunaan buku itu tidak dapat disangkal. Keindahan dalam perjalanan juru masak spiritual adalah kemampuan mereka untuk mengambil bahan-bahan sederhana dan tidak hanya membuatnya lezat,
tetapi juga bergizi. Meskipun bahan-bahan yang digunakan Saru sebagian besar adalah kelas Grandmaster, bahkan dengan tubuhnya yang besar, Dion merasakan sedikit peningkatan, tetapi tetap nyata. Matanya tidak bisa tidak bersinar. Sayangnya, tampaknya hanya Dion dan Saru yang bersenang-senang. Brahman, yang berdiri di samping mereka di udara, merasa bahwa ia telah kehilangan muka. Tadi malam, Dion berkata ia tidak akan memberinya harta apapun sebagai murid karena ia menolaknya, tetapi tetap melatihnya sampai tulang-tulangnya terasa sakit. Jika engkau mengakui bahwa aku telah menolakmu, mengapa engkau masih menyebut aku muridmu? Dia telah mengucapkan kata-kata itu berkali-kali, tetapi Dion mengabaikannya setiap kali. Sama tersesatnya Brahman, 3 tetua agung, Kaisar Shruti dan Atlas, belum lagi 10 miliar prajurit surgawi yang tak terhitung jumlahnya di bawah, bahkan lebih tersesat dari itu. Gerbang itu bergetar dan membuka permukaan laut yang luas. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengubah apapun. Mereka hanya bisa berharap Kekaisaran Shruti bertahan sampai gerbang itu tertutup sekali lagi. Di sisi lain gerbang, meskipun Shruti mungkin menganggap suasana itu sebagai sorak-sorai dan kegembiraan atas kebodohan musuh-musuh mereka, suasananya sungguh hikmat. Atau, lebih tepatnya, suasananya hikmat di dalam tenda komandan yang didekorasi secara minimalis. Di dalamnya, ada beberapa individu. Para leluhur dan tetua agung klan surga, Jikan, dan Fight, serta beberapa individu yang mengenakan kulit binatang. Namun, di luar tenda, ada kebahagiaan. Para prajurit percaya bahwa Shruti telah kehilangan akal sehat mereka dan kemenangan mereka sudah di depan mata. Sebenarnya, banyak orang di dalam tenda komandan juga merasakan hal yang sama. Namun, ada satu alasan mereka tidak berani merayakannya, yaitu karena orang yang telah mempertemukan mereka semua masih mengerutkan kening dalam-dalam. Orang yang menjadi pemimpin mereka semua tidak lain adalah putra kepala Void dan ayah Aki Void, Kaori Void. Selama bertahun-tahun klan Kitsune mengasingkan diri, orang ini telah membuktikan dirinya hampir sempurna. Jika dia tidak begitu berbakat, dia tidak akan mampu menarik BPA untuk bertindak untuknya sejak awal. Tentu saja, di garis waktu sebelumnya, Kaori gagal membujuk Beast Protection Association untuk bertindak, sesuatu yang kemudian sangat mereka sesali. Hal ini saja menunjukkan besarnya wawasan yang dimiliki Kaori. Meskipun secara teknis ia mengandalkan Dion untuk membunuh 4 prajurit bernomor dan memaksa 2 orang untuk mengkhianati organisasi mereka demi mendapatkan keinginannya, metodenya pada akhirnya benar. Ini aneh sekali, Kaori akhirnya angkat bicara. Shruti tidak bodoh, mereka hanya memancing kita ke dalam perangkap, atau mereka telah memperoleh bantuan besar. Cukup banyak sehingga mereka bersedia melawan kita sekarang. Tidak boleh dilupakan bahwa hubungan antara Atlas dan klan Shruti sangat erat. Mungkin mereka percaya bahwa dengan terbentuknya federasi, mereka dapat mengabaikan tabu perang antar kuadran. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1828, berakhir. Suara dengusan terdengar di seluruh ruangan. Klan Atlas, peringkat mereka hanyalah Fata Morgana. Fondasi mereka tidak sedalam 9 kuadran teratas lainnya. Hanya dalam 1 generasi, mereka telah turun 2 peringkat, dari peringkat ke-5 ke peringkat ke-7. Mereka pasti akan menjadi yang berikutnya yang turun dari 9 teratas, mengikuti jejak Sekte Kabut Air. Pria yang berbicara itu tingginya hampir 9 kaki dan memiliki surai merah menyala sebagai janggutnya. Secara teknis, garis keturunannya sebenarnya berasal dari ras Crimson Lion tingkat bumi, tetapi karena pertemuan yang tidak disengaja, ia terus-menerus berhasil naik ke tingkat Transcendent Grade. Dia berusia 8 tahun, Kaori menggelengkan kepalanya. Ada kemungkinan 69% bahwa Kaisar Atlas memilih harta karun yang dapat menguntungkan seluruh klannya alih-alih memilih secara egois. Mungkin harta karun yang dapat membersihkan iman untuk melahirkan bakat yang lebih besar atau meningkatkan kepadatan ki suatu wilayah. Dia adalah individu ambisius yang menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Jika Anda meremehkan klan Atlas karena fondasi mereka, Anda akan kalah. 8 mendengus sekali lagi, tetapi tidak membantah. Apa yang Head Void sarankan agar kita lakukan? Seorang wanita dengan mata sipit berbicara. Wajahnya sangat berbisa, tetapi dia tidak memiliki garis keturunan ular. Meskipun matanya tajam, kecantikannya yang luar biasa tidak diragukan lagi berasal dari klan burung pipit kolibri, ras burung kelas Transcendent Puncak. Dia adalah 4 prajurit bernomor tertinggi yang dikirim. Karena dia berbicara, prajurit bernomor lainnya tidak berani berbicara lagi. Nona Huming, menurutku sebaiknya kita memasuki gerbang, kita tidak punya pilihan lain. Karena BPA-mu berusaha untuk tetap tersembunyi, kamu belum mengumpulkan iman dalam skala besar. Jika klan Atlas benar-benar datang untuk membantu, kita tidak akan memiliki kesempatan melawan iman mereka dan hanya bisa menggunakan bantuan gerbang untuk memblokirnya. For menganggukkan kepalanya. Jika orang lain yang memanggilnya dengan nama aslinya, dia mungkin akan langsung membunuhnya.
Namun karena itu Kaori, dia mengizinkannya. Namun, kita tidak bisa masuk tanpa rencana tindakan. Kaori menoleh ke seorang pria mungil yang tampak tak terlihat meskipun faktanya dia jelas berada di hadapan mereka semua. 5. Aku harus mengandalkanmu dan para prajurit dino bayanganmu untuk mengamati situasi. Kaori menoleh sekali lagi, kali ini ke seorang wanita jangkung dan kurus. 7. Aku ingin para prajurit dino sayap enammu bertindak di garis depan. Bersikaplah cepat dan bersiaplah untuk mundur dalam sekejap. Bahkan, aku ingin kalian melancarkan satu serangan saja sebelum segera mundur. 8. Kalian Crimson Legion akan bertindak sebagai pelindung prajurit Seven, menahan garis belakang, dan memungkinkan mereka mundur kapan saja. Ras Dino, itu adalah subspesies yang menguasai 50% aliansi binatang transenden. Mereka adalah sekelompok binatang yang sangat dekat dengan naga. Garis keturunan naga mereka tidak dapat digambarkan sebagai beberapa helai seperti Ten yang dibunuh Dion. Faktanya, Wyvern adalah bagian dari subspesies ini. Klan Dino Bayangan memiliki garis keturunan dari ras naga bayangan yang telah punah. Klan Dino bersayap 6 memiliki garis keturunan dari ras naga pelangi bersayap 6 yang telah punah. Kekuatan mereka seharusnya diremehkan. 6. Prajurit Holy Mammoth kalian akan tinggal di menara kunci pintu masuk kita dan mempertahankannya. Dan Nona Huming, jika perlu, aku ingin kalian menahan ahli terkuat mereka jika diperlukan. Tujuan dari kampanye ini adalah untuk bertahan dan mundur dengan aman, kita akan meminimalkan kerugian dan mengendalikan variabel yang tidak terduga. Kendalikan diri kalian, ikuti perintah saya, dan bahkan jika kita tidak menang, kita juga tidak akan kalah. Pertemuan itu berakhir tanpa ada sepatah kata protes lagi. Oh, sepertinya mereka ada di sini, kata Dion santai. Gerbang yang dipilih Dion untuk pertempuran ini memiliki bentang alam yang paling datar. Satu-satunya keanehan adalah pulau-pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya di langit. Beberapa hanya berdiameter beberapa meter, sementara yang lain berdiameter hingga setengah kilometer. Menurut pemahamannya, pulau-pulau terapung ini memberikan keuntungan yang berbeda. Pulau-pulau dengan jiwa berwarna merah menyegel segalanya kecuali kultivasi tubuhmu. Pulau-pulau dengan tanah berwarna hijau menyegel segalanya kecuali kimu. Terakhir, pulau-pulau dengan jiwa berwarna coklat kekuningan menyegel segalanya kecuali jiwamu. Bergantung pada area gerbang, biasanya ada rasio yang lebih besar antara satu pulau terapung dengan pulau terapung lainnya. Pergeseran rasio ini berdampak pada tanah datar sebelumnya, menekan dan bahkan memperbaiki jalur tertentu. Karakteristik khusus gerbang ini juga sedikit lebih jauh dari itu. Bersama dengan menara kunci, pulau-pulau terapung ini dapat ditaklukkan. Setelah ditaklukkan, pulau-pulau tersebut dapat dipindahkan dan diposisikan sesuai keinginan. Seperti yang diduga, Shruti menguasai sebagian besar pulau terapung berwarna merah sementara Kitsune menguasai sebagian besar pulau terapung berwarna hijau. Ini masuk akal. Karena bagaimanapun juga, Shruti adalah pembudidaya tubuh pertama dan terutama, sementara Kitsune, meskipun merupakan binatang buas, terlahir dengan tubuh yang relatif lebih lemah. Namun, kendali mereka atas elemen dan ki mereka sangat tinggi. Susunan pulau-pulau terapung inilah yang mengakibatkan kebuntuan gerbang ini dan menjadi alasan mengapa 8 menara kunci terbagi sempurna, 4 di setiap sisi, antara Shruti dan Kitsune. Sayangnya, pulau-pulau kuning yang mengapung itu hampir sepenuhnya terabaikan. Pada titik ini, indera ketuhanan Dion tidak dapat lagi dijelaskan dalam ukuran kilometer sederhana, ia dapat dengan mudah melihat ke tepi gerbang ini. Dia tidak mengetahuinya sekarang, tetapi dia telah mencapai unit dasar dari apa yang mereka sebut sebagai World Seer di Immortal Plane. Sederhananya, dia adalah seorang World Seer kelas 1, yang berarti dia dapat memahami seluk-beluk seluruh dunia, dengan menggunakan indranya. Sebenarnya, Dion meremehkan indera keilahiannya sendiri dan menjadi terlalu berhati-hati. Ia sudah terbiasa tidak perlu menggunakan indera keilahiannya secara maksimal sehingga ia menghambat dirinya sendiri. The Immortal Plane tidak memiliki alam semesta dan kuadran. Pada dasarnya, menjadi seorang World Seer kelas 1 berarti Dion dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di satu alam semesta sekaligus. Bahkan Dion sendiri belum menyadari hal ini, atau dia tidak akan begitu berhati-hati dengan indera keilahiannya ketika dia datang ke kota Indra. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1829, Pembantaian. Dion sepenuhnya fokus pada hal lain. Ia tertawa getir saat menyadari bahwa sebagian besar Pulau Kuning terdorong ke samping seperti Shruti dan Kitsune telah mencapai kesepakatan bersama di antara mereka untuk mengabaikannya sepenuhnya. Namun, pikiran pahit tersebut segera terhenti ketika aroma nikmat lain memenuhi hidungnya. Saru tersenyum manis sambil menyodorkan piring besar lainnya kepada Dion. Piring itu berbentuk mangkuk yang ukurannya setengah dari ukuran tubuhnya, tetapi Dion tidak ragu untuk mengambilnya. Ia merasa terkejut ketika menyadari piring itu beratnya ribuan jin. Ini salah satu kreasi favorit saya. Saya menyebutnya sup nektar Tuhan.
Saya merendam air pembersih dengan 76 herba dan rempah yang berbeda, tetapi bahan rahasianya adalah sumsum naga. Kemudian, saya merendam jantung dan paha naga selama 3 bulan dalam 134 herba dan rempah yang berbeda. Terakhir, saya membungkus semuanya dalam nektar emas selama setahun, membiarkannya terbasuh dengan energi pembersih. Dion benar-benar lupa tentang perang yang akan datang. Sebelumnya, ketika dia mengatakan mereka ada di sini, yang lain belum menyadarinya. Bahkan dengan tanah datar dan tingkat kultivasi yang tinggi, pasukan musuh masih terlalu jauh untuk dilihat. Namun, pada titik ini, bahkan prajurit terlemah di antara mereka dapat melihat para prajurit yang menyerang. Cepat, itulah satu-satunya kata yang dapat mereka pikirkan. Para prajurit dino bersayap 6 hanya dapat digambarkan dengan cara seperti itu. Mereka mendongak ke arah Dion dengan ekspresi memohon, seolah mendesaknya melakukan sesuatu, tetapi dia terlalu asyik dengan hidangan di hadapannya. Kaisar Sruti dan Atlas tak dapat lagi menahan ekspresi getir, wajah mereka semakin gelap. Sumsum dan daging naga, Kaisar Atlas bergumam. Bukankah itu hadiah yang aku persiapkan agar dia menjadi dewa sejati? Dia memberikannya begitu saja. Dion mencoba menggunakan sendok untuk menyesap semangkuk besar sup. Tetapi mangkuk itu bengkok karena beratnya. Karena tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Ki Dion menyapu ke depan, membentuk sendok dengan ki yang penuh teka-teki dan membawa cairan kental berwarna coklat keemasan ke mulutnya. Saat minuman itu menyentuh lidahnya, dia merasa seperti dibawa ke alam yang lebih tinggi. Dia belum pernah mencicipi sesuatu yang begitu lezat sepanjang hidupnya. Rasanya seperti darah panas mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Satu tegukan ini menambah hampir 20 jin dari batas berat tubuhnya saat ini. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Baru sekarang Brahman menyadari betapa kuatnya tubuh Dion. Bahkan jika dibandingkan dengan kakek buyutnya, dia hanya bisa merasakan kekurangannya. Bagaimana mungkin? Ini tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun, Tetua Agung Fata telah memasuki alam Dao puncak sementara tubuh Dion berada di alam Dao bawah. Secara objektif, Dion lebih lemah dalam hal kekuatan tubuh murni. Hanya karena ia dapat memadukan ki vital dan ki konvensionalnya dengan sempurna, ia menjadi begitu kuat. Akan tetapi, aura Dion mustahil ditandingi. Di kejauhan, Kaori berbicara kepada Five yang telah lama kembali dari misi pengintaiannya. Kau yakin? Tanya Kaori sambil mengernyit. Aku yakin, tidak ada yang berubah kecuali penambahan seorang pria bertopeng. Dan, dari apa yang bisa kita lihat, selain Putri Saru yang memperlakukannya dengan hangat, ketidakpuasan di pasukan sangat tinggi. Begitukah? Kaori menggelengkan kepalanya, tidak dapat mengerti. Jika orang ini begitu kuat sehingga dia bisa membalikkan segalanya sendirian, pasukan tidak akan begitu tidak puas. Namun, jika dia benar-benar satu-satunya faktor yang berubah, dia juga tidak mungkin lemah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tetaplah pada rencana awal. Bahkan, beritahu Seven agar dia menyelidiki dan mundur lebih cepat. Dimengerti. Five mengangguk. Kaori menjadi lebih berhati-hati setelah laporan Five. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan yang paling dia benci adalah tidak mengerti. Sayangnya bagi para prajurit dino bersayap 6, kekhawatirannya akan terbukti benar. Perhatikan baik-baik, muridku. Lubang di topeng Dion tertutup saat tangannya dengan santai terulur ke arah para prajurit dino bersayap 6 yang menyerbu. Pemandangan itu kacau tetapi memiliki tatanan yang aneh. Masing-masing prajurit dino mengenakan baju besi perak yang indah, 3 pasang sayap transparan mirip serangga berkibar lebih cepat daripada yang bisa dilihat mata di punggung mereka. Jika salah satu berkedip, mereka pasti sudah melintasi puluhan kilometer. Brahman tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Bukan hanya dirinya, tetapi juga pasukan di bawah dan kedua kaisar. Adegan neraka berdarah dan pembunuhan melanda pikiran mereka. Inilah kekuatan seorang pembudidaya jiwa. Jutaan formasi merah darah menghiasi langit, membasahi gerbang dengan cahaya merah tua. Penghakiman, mata Dion menajam, roda gigi emas berputar di matanya saat dia memperkuat susunannya berkali-kali lipat. Pembantaian, Dion tertawa riang. Para prajurit yang menggigil di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya seperti Raja Iblis. Mampu tertawa dalam suasana yang berdarah dan menindas seperti itu. Bagaimana mungkin dia bukan jelmaan iblis? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Dion tertawa karena sup di hadapannya sungguh lezat? Bahkan saat formasi merah terus terbentuk, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menyesap lebih banyak lagi. Benar-benar butuh pria sejati untuk minum sup seperti itu. Setiap sendok terasa seperti meteor yang jatuh ke perutnya. Di bawah, mata Seven terbelalak. Dia belum pernah melihat pertunjukan semegah itu sepanjang hidupnya. Makhluk yang lebih tinggi tidak diperbolehkan memasuki gerbang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana seseorang bisa ada di sini? Sangat disayangkan bahwa dia salah. Jangankan sebagai makhluk tinggi, Dion bahkan bukan ahli Dao menengah. Meski begitu, jika menyangkut jiwanya,
Tidak ada makhluk tinggi yang dapat menandingi kekuatannya. Mereka hanya bisa menerima inferioritas mereka sendiri. Mundur. Seven telah berhasil mencapai jarak sekitar 1 kilometer dari garis depan para prajurit Shruti. Dengan kecepatan mereka, hanya butuh waktu kurang dari 1 detik untuk melewati jarak itu. Namun, dia tidak berani melanjutkan. Brahman merasa perlu untuk mengucek matanya, tetapi hatinya bergetar hebat. Mengulurkan tangan dan memaksa pasukan yang telah membunuh begitu banyak orang seperti mereka untuk mundur. Siapakah pria ini? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1830, seorang suci. Sayangnya bagi Seven, sebelum kata-kata itu benar-benar keluar dari bibirnya, hujan tombak merah melesat turun, merobek ruang, dan muncul di hadapan mereka semua dalam sekejap. Dia hanya bisa berdiri terkejut saat anggota klannya tewas satu demi satu. Selama percobaan kedua Dion, ia mengandalkan Ibu Amporae dan urat spiritual untuk membentuk jutaan susunan Carnage. Saat itu, ia sangat kelelahan meskipun mendapat bantuan sehingga ia terpaksa bermeditasi selama beberapa jam. Namun, sekarang dia tidak perlu lagi bergantung pada sumber daya luar. Kekuatan ini adalah miliknya sendiri. Tidak peduli seberapa elit pasukan Seven, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya terdiri dari para ahli alam Dao. Sebagian besar dari mereka adalah Celestial Puncak, sekitar 20% adalah ahli Dao Semu, sementara ada sekitar 4 atau 5 lusin ahli Dao. Mengingat jumlah mereka yang mencapai 500 juta, barisan seperti itu dapat menyapu bersih seluruh jagat raya. Dion harus mengakui bahwa jika ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi, mustahil baginya untuk mengumpulkan pasukan sekuat ini, terutama karena komandan mereka, Seven, adalah pakar Dao Puncak. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu Dion. Bersiaplah, teriak Eight, menyerbu kerumunan tombak merah saat ia menjalankan tugasnya dengan gagah berani. Para prajuritnya mengenakan pakaian tentara merah emas, wajah mereka yang meraung-raung tampak menonjol dari dada mereka. Oh, Dion tertawa, berani sekali, klan Sacharoku membutuhkan seorang pejuang seperti itu. Katakan padaku, Crimson Lion, apakah kau bersedia bergabung denganku? Eight menggeram. Klan Sacharo, kaukah yang membunuh Nine? Tombak-tombak berdarah itu terus berjatuhan tanpa peduli, tetapi Eight menyerbu ke udara, omannya menghantam banyak tombak. Dia tampaknya tidak takut mati, juga tidak ragu-ragu. Sebagai orang yang lahir dengan darah binatang buas kelas bumi, untuk bekerja di tempatnya sekarang, dia jelas mengambil banyak risiko. Baginya, ini bukanlah tempat dia jatuh. Dibunuh, Dion tertawa. Aku membunuh 10, 11, 12, dan 14. Sedangkan 9 dan 13, aku menyukai mereka berdua. Matanya menajam dengan cahaya licik, seolah dia sepenuhnya memahami sindiran dalam kata-katanya. Karena mereka berani menyerang tuan muda klanku, apakah menurutmu mereka tidak mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan? Melihat kemarahan di mata Eight, Dion terkekeh dalam hati. Dia jelas tidak menyentuh Glorianis, dia punya istri-istri cantik, mengapa dia membutuhkannya? Adapun Lina, nama asli 13, dia sudah lama tidak muncul karena dia pergi menjemput prajuritnya. Sebelumnya, Dion tidak ingin Lina membawa serta kerabat jaguarnya karena Mortal Alliance terlalu lemah saat itu. Jika begitu banyak orang kuat dari satu ras tiba-tiba muncul, keseimbangan akan hancur. Namun sekarang, semuanya baik-baik saja. Jadi, bahkan sebelum perang untuk Celestial Quadrant dimulai, dia mengirim Lina untuk mengumpulkan mereka semua secara rahasia. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan kembali dalam waktu 1 bulan. Dion sangat tertarik dengan ras Jaguar Bumi milik Lina. Karena mereka hanyalah monster kelas surga, dia memiliki kekuatan besar di antara mereka. 8 begitu marah hingga dia tiba-tiba tertawa. Yang lain, aku tidak peduli. Bahkan di dalam organisasi kita, mereka hanya sedikit lebih baik dari rata-rata. Tapi karena kau berani menyentuh Glorianisku, bahkan jika aku harus mati di sini, aku akan membawamu bersamaku. Aduh, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Dion berkata dengan nada memelas. Dia sudah bersamaku selama bertahun-tahun, tetapi belum pernah menyebut namamu sekalipun. Pembuluh darah yang mengalir di wajah Eight pecah karena tubuhnya yang gemetar. Darah merah mulai mengalir di wajahnya, membuatnya tampak menakutkan. Sekarang, para prajurit Dino bersayap 6 telah mundur cukup jauh, atau begitulah yang mereka yakini. Bagaimanapun, Carnage hanyalah yang pertama dari 9 penghakiman. Meskipun baru saja bisa menunjukkan kekuatan sejatinya berkat Star Key milik Dion, paling banter, ia dapat dengan mudah membantai para ahli Sudo Dao tingkat 3. Jadi, dengan banyaknya ahli Dao yang dimiliki pihak lain, bukan tidak mungkin untuk memblokir sebagian besar dari mereka. Sekarang Eight merasa tugasnya telah selesai, dia mengabaikan perintah Kaori sepenuhnya. Dia akan mencabik-cabik pria bertopeng ini dengan tangannya sendiri. Raungan singa memenuhi langit saat tubuh Eight mulai berubah secara tiba-tiba. Jenggotnya yang menyerupai surai merah memancarkan cahaya yang lebih ganas,
Tubuhnya yang sudah tinggi menjadi lebih tinggi lagi, mencapai 5 meter, dan matanya berubah menjadi merah darah. Menembus langit dengan Dion sebagai satu-satunya sasarannya. Di kejauhan, Kaori merasakan jantungnya bergetar. Eid terlalu marah untuk melihatnya, tetapi dia melihatnya dengan sangat jelas. Hanya dalam beberapa kata, pria bertopeng ini dengan mudah menyelidiki situasi dan memahami kelemahan Eid. Kaori merasa bahwa saat pria ini menyebut klan Sacharo, dia sudah menang. Semua rencana Kaori untuk tetap berhati-hati tiba-tiba terlempar keluar jendela. Melihat sosok singa humanoid besar menerjang ke arahnya, Dion dengan santai menyeruput supnya lagi, ekspresi kepuasan tak henti-hentinya terpancar dari wajahnya. Hati-hati, murid kecil, Dion berkata sambil menyeringai. Penggarap jiwa tidak dimaksudkan untuk dipermainkan. Kali ini, Brahman tidak dapat menemukan cara untuk memandang Dion dengan jijik. Pandangannya tidak dapat menahan diri untuk tidak beralih ke Saru. Mengapa dia begitu percaya diri dari awal hingga akhir? Apakah dia berpura-pura? Atau apakah dia benar-benar sudah tahu bahwa ini akan terjadi? Dion tiba-tiba menghilang dari tempatnya di langit, meninggalkan semangkuk besar sup di platform pertahanan. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, sesekali, sesendok sup akan menghilang, berpindah sejauh beberapa kilometer dan masuk ke mulutnya. Meskipun Brahman merasa tergoda untuk mencicipinya, senyum manis Saru berubah menjadi tatapan tajam yang tidak berani ia hadapi. Rasa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Dia hanya seorang suci, mengapa tatapannya begitu mematikan, gumamnya dalam hati. Cerita bersambung, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.